berat ya, kita mampu bisa tetap bertahan tumbuh di pertumbuhan growth yang positif. Rilis BPS-nya itu sekitar 5,31% ya, dan diapresiasi oleh berbagai negara-negara di G20 ya, dengan tingkat inflasi yang juga bisa ditekan ya. Tentu saja pertumbuhan ini harus dibarengi tidak hanya tumbuh, tapi dia adil dan merata. Sektor-sektor ekonomi ini sudah harus mulai lebih diintensifkan ya. Dia harus menjadi bagian dari digital ekosistem, dan saya lihat Kementerian Ekonomi digawangi oleh Pak Erlangga itu sudah banyak ya, sudah masif melakukan program-program seperti itu, dan itu harus dimonitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu saya Andro Syade merupakan sahabat dari Safrizal Helmi, menyampaikan rasa duka yang mendalam karena saudara kami, sahabat kami Safrizal Helmi telah mendahului kita semua. Saya Andro Syade, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, bersaksi bahwa saudara Safrizal Helmi adalah orang baik, ya, figur yang soleh dan selalu membantu sesama. Termasuk saya yang kenal puluhan tahun sejak zaman mahasiswa sampai sekarang, banyak sekali diberikan masukan, nasihat dan bimbingan dari saudara saya, sahabat saya, kakak saya, Safrizal Helmi. Sekali lagi saya bersaksi, Safrizal Helmi, saudara saya dan sahabat saya adalah orang baik. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum orang yang pintar. Selain pintar, dia organisatoris. Sewaktu meledak reformasi pertama itu di Universitas Sumatera Utara, mahasiswa UNSU turun ke kantor DPR Sumatera Utara. Tapi pada saat itu kita turun karena saya tahu adik-adik saya aktivis di situ, turun dengan sebuah perjuangan yang tulus untuk ada perubahan. Nah, sejak itu
Mahasiswa USU ingin menunjukkan ke pemerintah berdemokrasi seperti ini, maka mereka merubah status menjadi untuk mencari seorang presiden mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Mereka kampanye pada saat itu. Dan Adinda Saprijal menjadi presiden mahasiswa. Dan kebetulan pada saat itu saya juga dimintakan oleh rektor untuk menjadi staf ahli rektor bidang kemahasiswaan. Nah ini yang paling lucunya, sehingga Adinda Saprijal tahu, dia menelpon saya, "Bang, kita nampaknya berseberangan bang," katanya. "Enggak Dinda, kita tidak berseberangan. Malahan saya akan mengawal kalian, menjembatani agar kiranya pihak universitas tidak terjadi apa-apa yang negatif terhadap perjuangan kalian." Ya, saya angkat beliau itu menjadi salah satu staf ahli rektor bidang kemahasiswaan. Di situ kami satu visi bertekad bagaimana memajukan mahasiswa USU. Saya beri tugas dia agar kiranya, karena pada saat itu sangat dipentingkan sekali pendidikan entrepreneur di kalangan mahasiswa. Saya kembangkan itu salah satu lembaga di bawah saya itu SEC namanya, Student Entrepreneur Center. Saya tugaskan beliau di sana untuk menjadikan mahasiswa USU nanti orang-orang entrepreneur yang bisa juara di tingkat nasional. Dan itu sekali berhasil mencetak mahasiswa USU menjadi juara-juara nasional entrepreneur. Dan kami bertekad di situ membangun SEC itu terutama. Walaupun yang lain senian saya bangun juga baik, dan Adinda Saprijal banyak membantu hal itu, sehingga kami banyak kader-kader kita yang sejalan dengan Pak Saprijal almarhum, yang sampai sekarang mereka sudah dapat posisi. Dan Saprijal ini orangnya tidak nguyu gitu. Saya tahu dia punya potensi. Dan kepada Cio dan adiknya, ingat ini harus semangat kalian. Orang tua ayah kalian ini petarung, pejuang. Dan ini menjadi motivasi bagi kalian untuk makin lebih kuat, agar bangga dia nantinya di sana melihat bahwa kalian berhasil melanjutkan perjuangan orang tua kalian. Melakukan aksi seluruh Indonesia serentak yang dikemandui oleh Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia pada saat itu. Nah, kami sebagai pengurus Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi pada tahun 98 tersebut juga ikut terlibat aktif ya dalam merencanakan aksi besar. Jadi beberapa orang khusus aksesnya ke Jakarta, kemudian beberapa orang kami khusus mengendalikan semua aksi yang ada di internal kampus. Nah, untuk koordinasi aksi yang kami lakukan dalam kampus itu kami banyak dibantu oleh elemen-elemen mahasiswa baik intra maupun ekstra yang ada di lingkungan kampus USU. Jadi secara personal ada beberapa orang yang memang sangat intens dan aktif dan loyal sekali terhadap kami pengurus dan organisasi intra ini. Salah satunya adalah beliau ini ya, Saudara Saprijal Helmi, yang sangat aktif sekali membantu kami pada waktu itu. Jadi singkat cerita, reformasi berjalan seperti yang kita ketahui dari berita-berita dan dari pengalaman-pengalaman orang. Kemudian kami selaku pengurus waktu itu dipanggil oleh Rektor USU untuk membentuk tata laksana atau organisasi mahasiswa yang baru menggantikan yang
lama, organisasi lama itu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Untuk membuat organisasi yang diinginkan oleh pimpinan tersebut, kami tidak bekerja sendiri. Kemudian kami buatlah kongres mahasiswa yang dilakukan sebulan sekali. Bahkan waktu itu 2 minggu sekali ya. Jadi kemudian 1 bulan dilakukan secara besar ya. Maka kemudian dibentuklah panitia persiapan pemilihan ketua umum atau pimpinan mahasiswa USU pada saat itu. Nah, singkat cerita lagi bahwa pemilihan dilaksanakan, kemudian kita tahu pada tahun 98, kalau nggak salah saya akhir-akhir 98 itu mahasiswa USU sangat antusias untuk ikut dalam pemilihan yang kami lakukan pada waktu itu. Saya kurang ingat ya berapa orang calon yang ikut untuk maju menjadi pimpinan mahasiswa USU pada saat itu. Tapi yang pasti yang saya paling ingat adalah Safirjal Helmi salah satunya menjadi calon. Kenapa? Karena selama proses pembuatan Ormawa yang baru ini, kami diam-diam juga menyiapkan siapa kira-kira pengganti pengurusan kami nanti. Jadi ada beberapa nama sebenarnya yang kami gadang-gadangkan untuk menjadi seorang presiden ya. Nah, tata laksana yang baru itu ketua umum kami gantikan istilahnya menjadi presiden. Setelah banyak pertimbangan, kami putuskan Safirjal Helmi ini adalah sosok yang pantas, yang kami rasa bisa menjadi presiden pertama mahasiswa USU pada saat itu, yang memang kami siapkan untuk ikut bertarung dalam pemilu pertama mahasiswa USU. Kemudian sejarah mencatat USU memiliki satu orang presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dengan keterwakilan suara sebanyak 75%, dan itu luar biasa karena sampai sekarang pun saya tidak pernah mendengar adanya seorang pimpinan mahasiswa yang representatif yang dipilih oleh lebih dari 75%. 50% aja belum saya dengar. Jadi itu sejarah. Karena saya juga sekarang berada di lingkungan USU. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang perkembangan mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa yang ada di USU. Salah satu pentolan yang berada di garda depan mengundang, menyambut, mengarak aktivis pelopor reformasi 98 Profesor Amin Rais di Medan. Salah satu konsekuensi dan dampak dari reformasi 98 terjadinya perubahan struktur dan pola organisasi intra kampus di USU. Perubahan dari senat mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan keberaniannya mengubah semangat organisasi mahasiswa yang selama ini menjadi subordinat pemerintah dari rektorat dari sana menjadi sebuah organisasi yang makin independen dan mendewasakan. Di sini kita menyadari bahwa salah satu mahasiswa yang menonjol pada itu besar
saat perumusan pemerintahan mahasiswa itu, tema itu adalah negara kita ini, kemudian kita kadang-kadang akan menjadi ketua dan presiden dan banyak pertimbangan yang kita ambil sebagai dasar untuk menunjuk kepada Presiden ini. Pembicaraan yang panjang dan sulit di lingkungan HMI sekawasan itu, dan senior alumni yang terlibat langsung dan memberikan perhatian terhadap pendidikan mahasiswa ini, maka di antara semua calon, di antara semua kandidat, maka kita mendapatkan dengan kemampuan merumuskan ide, kemampuan merumuskan gagasan yang baik secara yakin dan meyakinkan kita semua di HMI sekawasan khusus membulatkan tekad, membulatkan suara untuk menetapkan almarhum sebagai calon presiden pertama pemerintahan mahasiswa UIN. Ini tentu tidak mudah karena memang semua rekan-rekan juga berkeinginan, semua kalangan aktivis mahasiswa lainnya juga berkeinginan untuk menjadi posisi. Maka dengan penyelenggaraan pemilihan raya pertama secara serentak di isu di ibu kota Sumatera Utara, rekan kita almarhum Dr. Safrizal terpilih sebagai presiden mahasiswa yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal almarhum Safrizal Situmorang itu sudah sangat lama, tepatnya ketika terjadi turbulensi politik pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi. Dan saya mengenal sosok almarhum adalah seorang sahabat yang penuh perhatian terhadap rekan-rekannya sesama perjuangan, baik secara sebagai aktivis ataupun sebagai teman kuliah, dan cukup tinggi rasa pedulinya terhadap pertemanan. Safrizal ini bagi saya udah seperti saudara, karena saya jauh melangkah seperti ini juga banyak support, doa, termasuk dorongan dari beliau untuk tetap menatap masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita reformasi. Dahulu kami ketika aktivis, saya juga ketika 98 demo-demo itu juga selalu bersama-sama, ketika demo di Senayan, rapat-rapat di universitas yang ada di ibu kota atau Jakarta ini. Dan seiring waktu pasca rejim itu berganti, beliau menginisiasi untuk membentuk Kongres Mahasiswa Sumatera. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana masa depan Sumatera ke depan lebih baik daripada Orde atau zaman ketika Orde Baru. Dan beliau yang menginisiasi pertama Kongres Sumatera, tepatnya di Usuk, dan Kongres Sumatera kedua ada di Riau, dan Kongres Sumatera ketiga itu ada di Jambi. Bagi kami sosok Safrizal adalah seorang pendidik, seorang motivator, dan seorang yang peduli terhadap pertemanan dan selalu bersilaturahmi, selalu menelpon, selalu menanyakan kabar teman, selalu memberikan dorongan, baik apakah dorongan akademik ataupun dorongan untuk dalam berkarya atau bekerja. Bagi saya secara pribadi, kehilangan Safrizal itu hampir sama dengan kehilangan sedikit semangat saya dalam berkarir ataupun dalam menentukan sisa-sisa waktu saya untuk mengabdi pada negara. Ketika saya masih di daerah, beliau itu selalu datang, silaturahmi, dan bahkan kami selalu pernah bersama-sama melakukan liburan ke Sumatera Barat, keliling itu dengan keluarga masing-masing. Dan beliau
ketika saya ke Jakarta, beliau tuh selalu mensupport, dan ketika beliau ke Jakarta selalu menelpon saya, selalu makan bareng. Terakhir kami makan bareng itu adalah di bulan Desember ketika beliau itu ada kegiatan, datang ke Jakarta dan telepon, kami makan bersama, dan itulah kenangan saya dan almarhum yang terakhir. Bagi saya seperti kehilangan seorang sahabat yang begitu berarti dalam hidup saya. Saat ini saya berkarir di Jakarta, dan itu berkat dorongan atau motivasi beliau untuk tetap komitmen menjaga, mengawal arah reformasi dan tetap berpihak kepada rakyat. Selamat jalan sahabat, selamat jalan teman terbaikku. Tidak ada kata-kata yang terindah selain doa. Semoga engkau diberikan tempat yang layak, diampuni kesalahan dan diampuni dosa-dosanya, serta diterima di sisi Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Firdaus. Selamat jalan sahabatku, selamat jalan temanku, dan selamat jalan segala apa yang bisa saya sanjung atau saya sampaikan kepada almarhum Saprijal Situmorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan mengenal beliau saat pertama kali mengikuti Kongres Mahasiswa se-Sumatera yang saya tahu diinisiasi oleh beliau, Presiden Mahasiswa USU pada saat itu. Saya bersama teman-teman lintas provinsi ke Sumatera ini datang menghadiri. Saya belum pernah terlibat mengalami atau menghadiri undangan untuk event-event seperti itu. Nah, kebetulan event itu berangkat dari dinamika politik ya, pasca lengsernya rezim otoritarian Republik Indonesia. Nah, setelah pembukaan kita masuk pada rangkaian seminar yang saya ingat pada saat itu, kemudian dilanjut dengan rapat pleno dan komisi. Dan satu isu yang menarik hari itu adalah bagi kami ya, saya dari kampus dan teman-teman yang saya ingat pada saat itu dari Unsri dan juga mewakili dari UMP ya, itu isu terkait dengan dinamika politik nasional dan lokal tentunya, dimana kita tahu di Sumatera sendiri ada dua isu menarik terkait dengan desakan atau dorongan tokoh-tokoh lokal untuk melepaskan diri dari NKRI. Nah, saya pada saat itu sempat mengutarakan, menyampaikan pendapat saya bahwa saya tidak setuju, saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Riau maupun teman-teman Aceh yang pada saat itu cukup ngotot. Adapun argumen yang saya sampaikan adalah bahwa pertama kita ini sebenarnya secara geografis satu pulau, Aceh sampai Lampung, jadi tidak ada alasan yang bisa dan mungkin memisahkan kita. Itu satu. Dua, juga saya sampaikan bahwa secara budaya, kultur kita ini Melanesia. Jadi itu juga jadi perekat, jadi aneh gitu. Ya kalau mau merdeka, merdeka semua gitu loh. Jangan Aceh merdeka, Riau merdeka, terus yang lain enggak. Nah, itu yang saya sampaikan. Dan saya sampaikan juga gitu loh. Ingat saya ya, saya sampaikan bahwa kita ini punya kultur yang sama sebenarnya gitu loh di Sumatera ini. Dari Medan kita kenal Daliana Tolu, kemudian di Sumatera Barat ada Nagari Tuasakato itu dengan 3 tungku sajarangannya, kemudian Sumbaksel
mayoritas hari itu dengan undang-undang dusun dan marganya gitu loh. Nah, setelah pembukaan kita masuk pada rangkaian seminar yang saya ingat pada saat itu, kemudian dilanjut dengan rapat-rapat pleno dan komisi. Dan satu isu yang menarik hari itu adalah bagi kami ya, saya dari kampus dan teman-teman yang saya ingat pada saat itu dari UNSI, juga mewakili dari UMP ya. Tahun kemudian lanjut ada kongres mahasiswa di kalau tidak salah tahun berikutnya ya di Riau di UMP. Kita juga masih membahas tentang isu-isu lokal. Terakhir kongres mahasiswa Sumatera itu diadakan di Jambi. Sosok Ijal ini bukan cuma pejuang, orang yang menurut saya berjuang luar biasa, menghimpun teman-teman yang tidak kenal, yang dari saya tidak peduli ya, kita saling kenal dan saling peduli sampai ini satu sama lain dengan dengan segala kesibukan masing-masing. Pasca tumbangnya Orde Baru dalam perjuangan reformasi oleh mahasiswa 98, salah satu tuntutan adalah otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Di daerah Sumatera juga muncul ketidakpuasan tentang pembagian hasil alam, bagi hasilnya dan kewenangan daerah yang sangat kecil. Maka beberapa daerah Aceh, Riau ada perlawanan. Maka bukan itu saja, kawan-kawan yang di daerah lain coba untuk melakukan komunikasi. Maka itulah di mahasiswa Sumatera tercipta muncul yang namanya Kongres Mahasiswa Sumatera pertama, berlanjut di Riau dan terakhir di Jambi. Di situlah di kampus USU Medan, karena saat itu presiden mahasiswa adalah saudara Safrizal Helmi, maka saat awal kami berkenalan bertemu dengan beliau, dan beliau sangat supel, komunikasi personalnya sangat bagus dan juga kemampuan retorika di publiknya bagus sekali, meyakinkan audiens. Maka pertemuan itu berlanjut dan kita cocok. Maka dalam banyak event kita sering ketemu, bukan hanya di kegiatan kemahasiswaan, tapi berlanjut kepada event-event besar hingga sampai pada aktivitas beliau ada kegiatan pribadi, riset sebagai dosen. Kalau bukan baru selalu komunikasi dan bertemu, dan selalu beliau juga lewat saya, lewat Gamal di Riau selalu bertanya, mencari informasi tentang perkembangan kawan-kawan, dan beliau juga ingin ada kesadaran beliau dan keinginan beliau bagaimana kita sama-sama maju sesungguhnya para aktivis ini. Yang juga bergerak di Padang selaku aktivis mahasiswa di Universitas Andalas, Ahmad sebagai profesi sebagai orang dosen, dia termasuk kami selalu mengejawantahkan, selalu memberikan motivasi kepada adik-adik untuk selalu mengawal proses perjuangan reformasi 98 yang menurut kami belum selesai. Dia adalah seorang sahabat yang saya kira punya komitmen yang kuat, komitmen yang sangat kuat untuk terus bagaimana menempatkan diri, mendorong generasi intelektual muda untuk mengawal bagaimana posisi kampus sebagai pihak yang selalu mengontrol, di mana kami pernah berjuang bersama-sama dengan almarhum beliau Dr. Safrizal Helmi SMME. Kami berdiskusi tentang keadaan negara dan khususnya Sumatera
di Universitas Sumatera Utara. Banyak kenang-kenangan kami bersama dengan beliau, dan sampai sebelum beliau meninggal kami masih berkomunikasi dengan almarhum. Semoga istri dan anak-anak almarhum tabah menerima keadaan ini. Beliau sangat aktif ya dalam membagikan ide-idenya tentang pluralisme, tentang pembangunan, dan juga tentang pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah, baik untuk skala internasional maupun nasional, khususnya di Kota Medan. Beliau cukup low profile ya, jadi itu sebabnya mungkin tidak banyak yang kenal tentang beliau. Sumbangsi beliau berupa ide-ide dan pemikiran yang original dapat kita baca ya di media-media baik nasional maupun lokal. Selama ini beliau banyak membagikan ide-idenya dan tulisan-tulisannya dalam bentuk yang cukup dapat diakses semua kalangan melalui internet, melalui jurnal ilmiah. Jadi beliau sangat aktif ya untuk berbagi ya tentang ide-ide beliau. Selama rentan hampir 30 tahun persahabatan tersebut, kami sering ketemu, sharing dan berbincang. Dari beliau saya banyak belajar tentang wawasan kebangsaan, pluralisme, dan tentang nilai-nilai kebangsaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Sebagai seorang sahabat Bang Rijal seorang yang super dan penolong. Beliau baik hati. Saya mendengar banyak cerita, banyak teman yang ditolong beliau, dan saya pribadi juga pernah dibantu oleh beliau. Selain itu beliau adalah seorang yang senang belajar, sangat tekun dalam disiplin ilmunya, dan beliau juga selalu menekankan tentang kejujuran dan etika dalam profesi dan dalam pertemanan. Kami semua, saya yakin saya dan semua sahabat almarhum sangat kehilangan beliau, dan apa yang telah diperjuangkan beliau selama ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meneruskan perjuangan beliau. Terima kasih. Ketika era pergerakan mahasiswa tahun 98, Bang Rijal saat itu pemimpin mahasiswa, khususnya di Sumatera Utara, menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa yang pertama diusung. Lalu kemudian di saat itu bertemu dengan saya, kebetulan saya juga memimpin pergerakan mahasiswa di Surabaya. Saya juga adalah presiden dari mahasiswa di Universitas Erlangga, dan kami bertemu, berdiskusi, dan semakin intens justru pasca 98. Pasca era reformasi, khususnya di jelang pemilu 2014 dan setelah Pilpres 2014. Kami saat itu sering berdiskusi tentang hal-hal yang banyak ya, khususnya di bidang concern beliau di bidang ekonomi, tapi ternyata juga Bang Rijal sangat paham, sangat tajam di bidang politik. Karena memang beliau adalah aktivis yang memang concern dengan idealisme dan menginginkan Indonesia ini menjadi lebih baik, menjadi sejahtera, tapi juga adil, makmur. Dan kita punya concern yang sama tentang pergerakan anak muda. Bagaimana kita mendorong ekonomi kreatif, bagaimana kita mendorong komunitas anak muda itu kemudian mampu membangun masyarakat menjadi lebih baik. Dan saya tidak akan lupa diskusi saya dengan Bang Rijal baik di Medan, di Jakarta maupun di berbagai tempat lain yang kita pertemuan kami itu di telepon atau di WhatsApp. Dan ya alhamdulillah Bang Rijal ini luar biasa ya sebagai seorang intelektual. Saya menyebut beliau ini intelektual organis ya, intelektual, rajin, dan sangat suka membaca buku dan mengelaborasi banyak isu. Jadi beliau itu tidak hanya concern dengan isu ekonomi saja, tapi juga isu strategik lainnya, politik, budaya, security, lalu isu-isu yang
social development, lifestyle, dan Bang Ijal ini sangat jeli dalam menilai sebuah fenomena sosial. Kami sering mendapat masukan dari beliau, nasihat-nasihat beliau gitu ya. Meskipun beliau ini senior, tapi beliau itu juga menjadi sahabat yang luar biasa, yang setara gitu. Kita sering diskusi yang buat kita itu juga mendapatkan inspirasi baru. Dan kita selalu merencanakan pergerakan-pergerakan besar ya, baik untuk skala provinsi maupun skala nasional itu dengan Bang Ijal, dengan beberapa intelektual lain dari Aceh sampai Papua. Suatu masa dulu kita pernah ketemu dengan sosok pemimpin politik, dan Bang Ijal sampai akan diundang untuk kemudian memberikan masukan-masukan secara kritis, gitu, tapi juga objektif. Jadi beliau ini sangat fair ya, sangat bijaksana ya, gitu. Jadi beliau memberikan kritis, memberikan kritik yang tajam, tapi di saat yang sama beliau juga memberikan alternatif opsi solusi gitu yang kemudian bisa diambil. Susah memang untuk mencari sosok intelektual yang punya wisdom seperti Bang Ijal, ya kan, dan intelektual organis. Meskipun beliau intelektual, tapi beliau juga mau terjun dalam aktivisme pergerakan, mulai dari mahasiswa sampai aktivis-aktivis kekinian, dengan pemikiran-pemikiran beliau yang tajam, cerdas, dan sekaligus juga bijaksana. Selamat jalan Bang Ijal, Safrizal Helmi, pemikiran Anda, aktivitas Anda, karya Anda, legacy Anda tidak akan kami lupa. Semangat Anda akan kami teruskan berjuang untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Dan ketulusan Anda, kecintaan Anda terhadap negara, terhadap rakyat, terhadap bangsa, bahkan secara luas terhadap umat ya, itu tidak akan terlupa, tidak akan kami hilangkan, menjadi bagian dari perjuangan kami. Kami doakan Bang Ijal insya Allah berada di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat yang mulia, ya kan? Anda sudah berkiprah luar biasa di dunia. Kita tahu terutama karena beliau ini adalah seorang pejuang, aktivis, seorang akademisi ya. Jadi sejak mahasiswa pun beliau ini sudah muncul sebagai seorang tokoh ya, setidaknya di Universitas Sumatera Utara. Beliau muncul sebagai seorang aktivis mahasiswa yang penuh idealisme dan menularkan idealisme itu kepada kami-kami waktu itu yang masih di bangku kelas 1, kelas 2 di SMA. Jadi seingat saya ketika saya ikut momen yang disebut sebagai pesantren kilat Ramadan waktu itu, kita dikumpulkan di sebuah acara itu dan beliau menjadi salah satu instruktur. Bahkan mungkin kalau nggak salah itu menjadi master of training. Nah ketika di dalam momen pesantren kilat itulah saya mengenal sosok dari Safrizal Helmi. Beliau betul-betul sebagai orang yang kaya dengan bacaan-bacaan, muncul sebagai seorang intelektual muda saat itu dengan menyerap banyak sekali pemikiran yang muncul dari beliau dan beberapa tokoh-tokoh bangsa besar di Indonesia yang karya-karyanya menjadi referensi bagi para aktivis dan tentu saja semua kalangan pergerakan di Indonesia. Dan untuk itulah betul-betul sejak itu saya dekat dengan beliau, berinteraksi, bahkan beberapa kali ke rumah beliau, diskusi secara pribadi, dan kemudian dikenalkan dengan sejumlah bacaan-bacaan yang menurut saya sampai sekarang saya masih ingat. Beliau memberikan saya pertama kali buku, malah beliau langsung memberikan saya buku karya almarhum Prof. Kunto Wijoyo. Judulnya itu Muslim Tanpa Masjid. Jadi saya masih ingat persis. Dari buku itulah kemudian saya melahap buku itu dengan cepat, berdiskusi lagi kepada beliau dan banyak tema sejak itu. Nah, saya mulai mencintai buku juga sejak itu. Jadi banyak datang ke Gramedia mencari referensi literasi yang baru dan seterusnya. Ala kulihal perjalanan panjang bersama beliau dan sejak itu pula kami tidak putus komunikasi sampai saya kemudian tahu bahwa dia itu menjadi presiden mahasiswa ya waktu itu di Universitas Sumatera Utara. Artinya pimpinan tinggi lah di organisasi intrakampus di USU. Dan saya waktu itu juga sudah kuliah di
Universitas Gadjah Mada, bahkan beliau mengenalkan saya dengan Ketua Senat UGM waktu itu, Bang Ali Fahmi, dan udah almarhum juga. Jadi beliau juga berkenalan lah sebagai sama aktivis, dan saya juga cukup baik berinteraksi. Dan kemudian saya juga bergabung di HMI, tempat yang juga tempat latihan pemikiran dan seluruh aktivisme dari Bang Saprijal Helmi juga. Dari sana memang menjadi kelihatan bahwa sebetulnya memang beliau adalah tokoh yang juga diperhitungkan. Setelah itu juga saya masih berinteraksi dengan beliau. Beliau suka kalau ke Jogja, sehingga saya pernah itu beliau mampir ke Jogja, nginap di kos saya. Dan beberapa hari itu kami diskusi panjang, dan itu urusannya diskusi tentang pemikiran, terutama pemikiran-pemikiran Islam, perkembangan dunia politik di Indonesia dan seterusnya. Sampai kami kadang-kadang ya sela-sela itu jalan-jalan ke Malioboro. Orang ini betul-betul asik ya, artinya sebagai senior itu simple, sederhana, bersahaja, rela. Waktu itu saya berdua naik motor kalau nggak salah itu ke Malioboro, dan itu menurut saya juga berkesan. Sampai perjalanan panjang, kalau dia ke Jakarta selalu kemudian betul-betul bertemu, berinteraksi dengan saya. Apalagi waktu itu saya juga di zaman mahasiswa sempat mengikuti jejak beliau juga. Kalau beliau akan ada menulis buku atau rencana penelitian, interaksi tetap terjaga. Jadi sampai kadang-kadang kalau beliau punya buku yang baru sudah diterbitkan dan seterusnya, beliau lalu saya kalau ketemu itu dikasih buku itu. Dan sampai sekarang pun ketika saya bekerja di DPR, ketika ada kunjungan kerja ke Medan, ketemu dan beliau selalu ngajak ngopi biasanya. Saya lagi di Medan Bang, dia selalu akan welcome, ayo kita ngopi kapan dan seterusnya. Kami selalu bertukar gagasan, perkembangan terkini. Demikian juga kalau beliau ke Jakarta dan seterusnya, selalu akan ada interaksi yang hangatlah bersama Bang Ijal. Nah memang tentu saja saya melihat sosok Saprijal Helmi ini betul-betul bagi saya secara pribadi adalah teladan yang baik, yang tentu saja kami sebagai adik-adiknya ini merasa kehilangan yang sangat besar. Dan tentu saja bukan hanya saya ya, mungkin juga kampus, mungkin juga teman-teman yang lain di dunia pergerakan merasa kehilangan yang sama. Tentu ini tidak mudah karena beliau saya rasa dengan seluruh kemampuannya bisa saja sebetulnya masuk kepada dunia kekuasaan, artinya ikut kompetisi pilkada, pileg, atau mungkin ikut jadi tim sukses dan sebagainya. Tapi beliau menurut saya memilih untuk berada di luar kekuasaan, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang akademisi yang baik, yang ingin menularkan gagasan kemanusiaan, kebangsaan, yang itu lingkungannya jauh lebih baik. Dan saya kira inilah amal yang paling besar yang nanti juga akan memudahkan beliau dalam perjalanan-perjalanan di alam akhirat berikutnya. Tentu saja dengan amal ini semua kita berharap insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahannya dan melapangkan kuburnya dan merahmati kubur almarhum. Menurut Bapak, bagaimana situasi ekonomi Indonesia per hari ini, Pak? Ya, sesuai dengan yang data yang Zahra sebut tadi ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yaitu right on the track lah, kita bilang gitu ya. Kenapa? Sebenarnya sinyal ini sudah terlihat di akhir 2021 ya. Di Q4 2021 atau triwulan 4 itu sinyalnya kelihatan. Kita tumbuh year on year-nya itu di positif 3,69 ya. Itu sinyal sebenarnya, sinyal dan pelaku pasar. Yang penting pelaku pasar itu yakin bahwasanya kita bisa pulih. Nah, itu ada sinyal di situ. Nah, diharapkan ketika pelaku pasar itu yakin dan sinyal bisa pulih, optimisme itu meningkat. Ya, kita itu 5,01 itu sebenarnya sedikit menurun dibandingkan Q on Q-nya di triwulan 2021 ke 2022, tapi ada beberapa faktor lah kenapa bisa itu turun sedikit saja. Nah, ketika ini terjadi kenaikan, maka optimisme itu naik, apalagi ketika
penguatan ini bukan hanya kita sendiri, ya seperti tadi yang Zahra sebut, penguatan itu juga bersama dengan negara-negara di G20, ya, kemudian bersama dengan negara-negara di ASEAN. Jadi di ASEAN itu kalau kita lihat hanya Brunei yang masih belum naik, ya, yang lainnya naik. Bahkan data trading ekonomik yang saya lihat itu malah kita berhimpit dengan Vietnam, ya, kan Malaysia. Nah, menariknya ternyata rata-rata pertumbuhan di Indonesia itu di atas rata-rata pertumbuhan global dunia dan berada sedikit di atas rata-rata di pertumbuhan ASEAN. Tentu saja ini berita gembira, ya, berita gembira, walaupun ada yang bilang, oh ini low base effect katanya kenaikannya. Terlepas apapun argumentasinya, ini kita harus mengapresiasi capaian kinerja ekonomi kita. Nah, tentu saja ketika kita lihat tadi ada beberapa indikator-indikator kunci, ya, terutama kalau misalnya lihat stock market, ya, IHSG kita itu tembus loh di 7.000-an. Ya, artinya apa? Kepercayaan investor itu meningkat. Kalau kita cek perkembangan IHSG itu meningkat tajam. Artinya apa? Investasi meningkat, dari luar masuk, ya, alur investasi masuk, modal masuk, kemudian dari dalam negeri juga masuk. Orang berani membelanjakan uangnya. Tentu saja ada problem sedikit nanti, ada problem inflasi yang harus dijaga. Begitu, Zahra. Betul, Ini ya, jadi mungkin dari kalau kita segi lihat dari pertumbuhan PDB, ya, Iya, di lapangan usaha juga semuanya positif, ya, rata-rata positif, dan paling banyak itu di perdagangan, ya, dan di perdagangan. Nah, pertanyaannya justru kenapa perdagangannya naik? Berarti mobilitas dan aktivitas sudah mulai kembali normal. Nah, saya lihat di data Google Mobility Report, ya, itu di retail dan rekreasi itu naik 15%, kemudian toko bahan makanan 34%, di rekreasi taman itu 57%. Artinya apa? UKM-nya kan berarti mulai tumbuh ketika orang mulai pada keluar, mulai naik, dan tentu saja ini seiring dengan keberhasilan pemerintah, ya, itu menurunkan angka pandemi COVID. Pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya di level universitas implementasi atau aplikasi yang bisa dijalankan, karena kecerdasan dan jejaring seorang Safrizal Helmy yang begitu luas yang sampai ke level nasional. Tentu pemikiran-pemikiran seorang Safrizal Helmy juga menjangkau kepada bagaimana tata kelola negara, tata kelola pemerintahan provinsi di level yang lebih aplikatif, tentu bidang ekonomi, digital marketing, kadang-kadang diskusi tentang pasar saham juga menjadi hal yang menjadi kepakaran beliau. Dr. Safrizal Helmy itu orang yang saya kenal, merupakan seorang dosen yang memiliki idealis tinggi, smart, cerdas, dan memiliki pemikiran yang luas. Bersama dengan Dr. Safrizal Helmy Situmorang, saya sangat banyak sekali dari lisan bekerja sama selama kurun waktu tersebut, dari 2009 hingga 2020. Sebagai dosen, beliau menjadi tempat diskusi di mana irisan keahlian kami cukup besar. Beliau sebagai pakar pemasaran, digital marketing, saya sebagai bidang teknologi informasi. Selain itu, dalam pengembangan ilmu, kami sering bersama-sama melakukan riset, penelitian, dan melakukan studi-studi kebijakan, khususnya di pemerintahan. Salah satunya, kita dulu sering melakukan studi tentang indeks kepuasan masyarakat daerah, dan juga
juga kita membuat berbagai dokumen dan kebijakan itu khusus di bidang job. Selain itu, beliau juga teman diskusi yang cukup baik, sangat baik sekali. Dimana diskusi kita bukan hanya di bidang keahlian kita masing-masing sebagai dosen, tetapi kadangkala kita juga berdiskusi tentang perkembangan pemerintahan yang ada, baik di tingkat pusat dan di daerah. Analisa-analisa beliau sangat saya sukai dan bernas. Kita sering berdiskusi, kadangkala teman-teman lain yang meminta kita untuk menganalisa berbagai kebijakan-kebijakan atau strategik yang ada. Beliau juga sebagai teman curhat apapun, biasanya kita minimal seminggu atau sebulan sekali ngopi bareng ataupun makan siang, dimana nanti pada pertemuan itu banyak hal yang kita diskusikan, baik dari sisi pekerjaan, kondisi yang ada di kampus, isu-isu strategik yang ada di Indonesia. Saya mengenal beliau selain orang yang smart dan pintar, beliau juga memiliki wawasan yang luas dan jaringan yang hingga level nasional, di mana beliau pernah menjadi presiden mahasiswa pertama di Universitas Sumatera Utara, dengan dan pengalaman beliau di aktif HI membuat beliau memiliki jaringan yang sangat luas baik di level Saya mengenal almarhum Dr. Safriga Helmi Kurniawan, SMSI sudah lama, sejak kami berkolaborasi di Student Entrepreneurship Center USU. Saat itu beliau adalah sebagai staf ahli wakil rektor 3 USU yang membantu SEC USU waktu itu. Nah, banyak pemikiran-pemikiran beliau bagaimana membangun sistem atau membangun model inkubasi untuk mahasiswa wirausaha sehingga mereka bisa tumbuh dan kemudian berkembang, dan sehingga kami berhasil membangun ekosistem wirausaha mahasiswa waktu itu. Sejak tahun 2023, November 2023, beliau membantu kami di Badan Penguatan Inovasi sebagai manajer inovasi. Nah, selama beliau menjabat manajer inovasi sampai saat ini, untuk terakhir kalinya, semasa akhirnya, dia sangat banyak mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif. Salah satunya, contohnya, kami merevisi buku panduan atau pedoman limbah komersialisasi inovasi. Salah satu yang kami revisi adalah bagaimana model rekrutmen untuk calon-calon inventor yang akan mendapatkan hibah. Tadinya hanya base evaluation yang dilakukan, tapi saat ini kami berubah menjadi selain base evaluation juga ada direview langsung oleh reviewer yang kami undang dari para dosen-dosen itu yang ahli di bidang. Nah, juga kami merevisi misalnya beberapa panduan dan pedoman yang dirasa perlu sesuai dengan kemampuannya. Nah, selain itu juga dia banyak memberi masukan almarhum ini terkait social innovation. Jadi dia buat suatu konsep social innovation dan kami undang pada dosen-dosen
dari ilmu sosial untuk melakukan brainstorming. Kira-kira bagaimana model social innovation, bagaimana agar dosen-dosen ilmu sosial juga mempunyai produk-produk inovasi. Beliau juga menyarankan bagaimana melakukan inkubasi secara terus-menerus dan melakukan pemantauan atau monitoring evaluasi terhadap produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan Inovasi sehingga terkontrol. Maka dia bilang, Pak, kita buatlah sebangsa bootcamp untuk para inovator-inovator atau inventor yang telah mendapatkan hibah ini sehingga mereka siap untuk komersil. Itu yang kesan yang mendalam dari saya terhadap pemikiran-pemikiran beliau, dan banyak lagi ya, nggak bisa saya sebutkan lagi karena kami selalu berinteraksi di sini di kantor. Kadang kita berdebat, berdiskusi, tapi menghasilkan solusi yang baik. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah dengan amal kebaikannya. Saudara Saprijal ini adalah nama adik saya, rekan saya, guru saya dari 98. Lalu saya asisten wakil dekan 3, beliau presiden mahasiswa USU. Kami sama-sama pergi demo ke kantor DPRD Sumatera Utara. Saya selanjutnya banyak hal-hal yang kami bersama. Yang terakhir sekali 2005 saya satu angkatan S2 dengan beliau. Beliau ini orang yang memang ingin cepat maju. Ya, beliau diantara kami semua, beliau duluan selesai studinya, dan selanjutnya beliau melanjutkan S3, kemudian ya jadi dosen saya dan rekan kerja saya di Badan Pengembangan dan Inovasi. Kami sering berdiskusi bersama ya bagaimana membangun BPRI sehingga itu ide-ide inovasi terbaru dari beliau. Beliau ini saya kenal orang yang sangat banyak ide-ide dan sangat serius dalam mendidik mahasiswa pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini tanggal 13, sahabat-sahabat almarhum Saprijal ini semua orang berkunjung ke rumah duka, ke rumah orang tua daripada almarhum, dan berziarah tadi sore ke makam. Kami dulu adalah sahabat-sahabat beliau ketika aktivis 98, dari tahun 98 sampai tahun 2000-an kami selalu bersama. Bagi kami sosok almarhum adalah orang yang sangat benar-benar peduli terhadap pertemanan, yang selalu rajin berkomunikasi, rajin menanyakan kabar. Hari ini atau ketika beliau nggak ada, kami merasa kehilangan dan serasa tidak yakin kalau beliau itu akan mendahului kami ini dari kehidupan dunia ini. Dan hadir bersama kami ini ada sahabat yang selalu juga mendampingi beliau setiap saat. Ada Gamal yang sekarang di Jakarta, ada Mundung sama-sama aktivis 98 dan orang-orang yang terlibat terhadap Kongres mahasiswa Sumatera tahun 99. Dan ini ada Ade Chandra dari dari Palembang. Beliau juga sahabat almarhum yang sangat dekat dan selalu berkomunikasi. Seperti saya ada saudara kita juga sahabat yang paling dekat. Kita merumuskan bagaimana negara ini pada masa reformasi dan mudah-mudahan amal ibadah almarhum dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang ditinggalkan bisa mengikuti harapan-harapan impian, termasuk bagaimana impian beliau membangun sejahtera, impian beliau membangun atau tetap berkomunikasi dengan persahabatan dan pertemanan ketika zaman itu. Bagi kami sosok Ijal adalah sosok yang sempurna untuk sebuah persahabatan karena beliau itu sangat peduli dengan kondisi bangsa, kondisi anak didiknya dan kondisi kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa senyum, namun tak selepas dulu.
kesepian.